Kalau saya sebagai juri, saya menilai ini sudah nggak ada kekurangan di bagian kaki. Kali ini saya akan membahas bonsai serut cokan. Ini gaya tegak lurus. Dulu bonsai serut ini dapat dari alam. Ini potongan sini. Nah, potongan sini. Jadi saya ingin mencari titik tumbuh di sini, dan di sini ternyata tidak tumbuh. Akhirnya ini jarak ini terlalu tinggi. Makanya ini cabang ini saya turunkan. Jadi biar nggak terlalu tinggi jarak proporsinya ini. Bagi teman-teman, untuk membuat bonsai itu tidak harus bahan yang bagus atau yang itu aja. Jadi banyak pohon di alam itu berbagai macam gaya, puluhan sampai ratusan bentuk gayanya. Jadi untuk keberagaman bonsai Indonesia, kita membuat bonsai itu jangan hanya itu aja, dan jangan bentuk seperti itu. Dengan kebesaran kita meneruskan batang pohon ini sampai sebesar ini di dalam pot ini. Nah, ini dulu dipotong sini, jadi ini cabang-cabang semua ini bikin baru semua ini. Ini kita lukai, ini sengaja kita lukai. Jadi dulu dipotong sini, yang namanya serut tidak seperti jenis ficus, kambiumnya itu terbatas nutupnya. Jadi ini untuk menghilangkan jejak potongannya sini, dan biar menambah kesan tua, ini akhirnya dilukai ini. Nah, nanti ini kita pahat sesuai pohon yang aus atau kropos di alam. Ini diibaratkan seperti pohon cemara atau jenis pinus. Kalau memang dulu dari bahannya seperti ini, mungkin teman-teman ya nggak bakalan mau bikin, apalagi sampai butuh waktu membesarkan segini selama 7 tahun. Dalam membuat bonsai, kita jangan terpaku sama, jadi jangan pakai acuan agar kita cepet jual biar cepet laku, atau kita ingin cepet-cepet kontes. Jadi membuat bonsai sebaiknya bonsai kita itu dikerjakan dengan benar dulu, dengan konsep dan pengerjaan yang benar. Jadi masalah kontes, masalah jual itu nomor 2. Ya, terkadang ada teman-teman yang punya bahan bonsai bagus, dikuawat masih kecil-kecil, dipotongi terus ngeranting, nah itu malah fatal itu. Jadi kalau yang beli belum paham bonsai nggak masalah, tapi kalau yang beli paham bonsai tahu, dia nggak bakalan mau. Soalnya dia beli bahan itu kalau sudah diranting, dipotong, itu nanti malah justru sulit. Pembesaran cabang ini malah sulit, soalnya sudah rantingnya sudah banyak. Kita nanti ngenol lagi ya, jadi sama juga beli bahan. Mending kita imbangkan dulu cabang-cabang ini, antara batang dan cabang ini kita imbangkan dulu. Jangan terlalu terburu-buru, meskipun dia itu sudah tahu kalau ini belum imbang cabang ini, dia sudah tahu, tapi dia sengaja membuat, meskipun belum imbang jauh, dia bikin dikawati biar indah, dia langsung enak. Nah itu namanya membodohi itu.
jangan terburu-buru. Nanti suatu saat teman-teman itu sebelumnya nggak tahu, tapi lama-lama nanti lihat di pameran, di kontes, lihat temen, jadi bincang-bincang sama teman-teman yang lebih paham bonsai, dia akan tahu akhirnya kalau bonsai ini keseimbangannya belum dipotong, dirapet-rapetkan, akhirnya nanti belakangnya jadi kecewa. Jadi apapun bahannya, apapun bentuknya, itu barang bagus, itu bahan kurang bagus, menurut orang kita harus berusaha membuat bonsai itu pengerjaannya dengan konsep yang benar dan keseimbangannya harus tercukupi. Bonsai ini dari segi kaki, kalau menurut orang-orang ini kakinya kurang bagus, tapi bukan berarti ini suatu kelemahan. Jadi kalau kita semuanya bonsai ini dari awal sudah direkayasa sama manusia, jadi semuanya butuh rekayasa dengan pedoman realita di alamnya. Jadi logika di alamnya seperti ini kaki kesini kan nggak ada, tapi ini jangan dianggap kekurangan. Kita harus bisa menyiasati bagaimana nggak ada kaki di sini, kita tampilkan bonsai kita seperti nggak ada kekurangan ya. Ya, caranya nanti kita pasang batu. Ini akan kita pasang batu. Kenapa kita harus ngasih batu sini? Ini untuk menutupi yang dianggap kekurangan, tapi ini sebenarnya bukan kekurangan. Jadi kita kita pasang batu ini, kita menjiplak di alam pohon yang hidup di tanah bebatuan. Jadi bukan pohon hidup di batu atau di atas batu. Yang namanya di alam itu pohon tidak hanya tumbuh di tanah yang enggak berbatu. Jadi di hutan, dimanapun tanah berbatu ada. Jadi dia ada yang tumbuh di tanah bebatuan, di sela-sela batu. Contohnya ini, pohon ini. Ini saya pasang batu. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau saya sebagai juri, saya menilai ini sudah nggak ada kekurangan di bagian kaki. Kenapa nggak ada kekurangan? Ini pohon ini tumbuh di tanah bebatuan. Nah, jadi tanah hidup di tanah bebatuan itu nggak bisa diprediksi. Jadi akar harus muter seperti pohon yang di alam-alam umum di tanah. Jadi yang namanya tanah bebatuan itu, pohon tumbuh itu dia nggak bisa kita prediksi kemana akar ke sini. Soalnya dia ke sini ada batu, ke situ ada batu. Jadi ini sudah nggak kalau saya ini sudah nggak kekurangan. Terkadang orang dikasih batu ini malah justru ada kelemahannya, itu kakinya karena dipasang batu. Sebenarnya bukan. Kita menganut pada alam, tumbuh di mana ditempatinya pohon itu, di mana kita bisa mengemasnya agar pohon ini bisa sesuai dengan karakter hidup yang ditempatinya. Yang sudah selesai kita pahat. Ini nanti bertahap aja, soalnya ini jenis serut, lain kalau jenis cemara atau chinensis. Jadi biar kuat dulu. Nanti kalau sudah ini kuat, nanti didalemin lagi nggak apa-apa.
sementara bertahap dulu, kita awetkan dulu. Sekarang kita akan coba pasang batu pada kakinya ini. Jadi sekali lagi saya pasang batu ini bukannya ini kelemahannya pohon ini. Jadi memang karakter pohon hidup di alamnya dia di tanah bebatuan. Sekarang kita akan pasang lumut agar tampak lebih indah. Bagi teman-teman yang belum subscribe, kami persilakan untuk subscribe ke channel ini. Dan jangan lupa menekan loncengnya. Jadi ini kita belum potongi ranting-ranting karena masih muda-muda ini. Masih muda dan sama ranting dan anak rantingnya belum besarnya belum seimbang. Jadi nanti setelah nanti sudah imbang ranting-rantingnya, kita buka ruang-ruang. Jadi biar dimensinya lebih bagus. Untuk saat ini kita biarkan dulu aja.